Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrur Alia, NIM 2020 0960 11792 kelas 6B PAI non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen pembinaan agama Islam di lembaga-lembaga non formal. Yang pertama, manajemen pembinaan agama Islam di lembaga non formal. Ajaran-ajaran Islam dibutuhkan bagi umat Islam dimanapun, karena ajaran tersebut mengatur segala aspek kehidupan dalam hubungan manusia maupun dengan alam. Ajaran Islam tersebut dipelajari, diketahui, dipahami, dan lebih jauh lagi diamalkan. Dalam banyak kasus, ajaran-ajaran Islam tersebut hanya diketahui semata, tapi tidak diaplikasikan. Bahkan dalam komunitas Muslim tertentu, ajaran-ajaran Islam tersebut hingga kini belum dipelajari, diketahui, dipahami, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka perlu dibina melalui agama Islam agar mereka bersedia mempelajari, mengetahui, memahami, mengamalkan, bahkan menyebarluaskan agama Islam kepada masyarakat luas untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, manajemen pembinaan agama Islam di lembaga non-formal ini dilakukan di beberapa tempat, yakni yang pertama di panti sosial, di panti asuhan yatim piatu, di penampungan tenaga kerja, di perkantoran, kemiliteran, dan perusahaan. Manajemen agama Islam di panti sosial. Panti sosial di sini merupakan lembaga yang berada di bawah kewenangan dinas sosial yang memiliki kepedulian kemanusiaan dengan memberikan bantuan teknis maupun keterampilan kepada orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik maupun finansial agar mereka bisa hidup layak di tengah masyarakat. Panti sosial menampung orang-orang yang masih kurang beruntung, baik karena cacat seperti cacat mental dan cacat netra, kefakiran seperti orang yang tidak memiliki rumah, pecandu obat-obatan berbahaya seperti narkoba, maupun ketelantaran seperti balita yang tidak diurus orang tuanya. Manajemen agama Islam di panti asuhan yatim piatu. Panti asuhan yatim piatu ini sengaja dibahas secara khusus melanjutkan pembahasan manajemen pembinaan agama Islam pada panti sosial di atas. Tentu saja ada tujuan yang ingin diraih dengan mengkhususkan pembahasan manajemen pembinaan agama Islam di panti asuhan yatim piatu tersebut, agar pemahaman tentang manajemen pembinaan agama Islam yang diberlakukan di panti asuhan yatim piatu tersebut bisa relatif, detail, dan mendalam. Selanjutnya, manajemen agama Islam di penampungan tenaga kerja. Penampungan tenaga kerja di sini dimaksudkan sebagai tempat yang digunakan untuk menampung tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, mereka juga perlu dibimbing bahwa dalam bekerja didasari niat yang kuat untuk beribadah, berusaha, bekerja dengan ikhlas, sabar menghadapi kesulitan, berusaha keras untuk mengatasi kesulitan, bersikap hati-hati agar sukses dalam bekerja dan selamat dari musibah. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat ibadah akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa merasa ada tekanan dari siapapun. Selanjutnya, manajemen pembinaan agama Islam di kemiliteran. Pembinaan agama Islam di kalangan militer telah mapan seiring dengan kemapanan organisasi ini, sehingga telah memiliki nama kegiatan sendiri yang disebut pembinaan rohani Islam, baik di kalangan angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. Hanya yang dijadikan ilustrasi di sini adalah pembinaan rohani Islam di kalangan TNI Angkatan Darat. Disebutkan bahwa pembinaan mental TNI meliputi 3 komponen, yaitu pertama, mental rohani berdasarkan ajaran agama yang melahirkan sikap dan perilaku iman dan takwa. Yang kedua, mental ideologi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mental kejuangan berdasarkan tradisi kepahlawanan yang melahirkan sikap dan perilaku militan.
Selanjutnya, manajemen pembinaan agama Islam di perkantoran. Pekerjaan di perkantoran selalu berjalan mengalir tanpa henti. Apabila guru masih memiliki masa liburan semester, tapi pegawai kantor hanya berlibur ketika tanggal merah. Oleh karena itu, pembinaan agama Islam kepada pegawai kantoran yang beragama Islam dipandang sangat perlu agar pegawai tersebut sadar dan selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manajemen pembinaan agama Islam di perusahaan. Merupakan pembinaan ajaran-ajaran agama Islam kepada karyawan perusahaan muslim dengan memberikan pengetahuan tentang agama Islam dan wawasan-wawasan keislaman dalam kehidupan modern sekarang ini. Bahkan lebih ditekankan pada pengalaman terhadap nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, manajemen pembinaan agama Islam di rumah sakit. Pembinaan agama Islam juga bisa diselenggarakan di rumah sakit, khususnya rumah sakit Islam. Rumah sakit merupakan tempat penyembuhan bagi orang-orang yang sakit. Ketika mereka menderita sakit, biasanya baru menyadari penting dan nikmatnya kesehatan sebagai salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.